Saudara lihat atau sampaikan di persidangan ini melihat korban langsung bersandar ke sofa. Memang saudara perhatikan dari tempat duduk saudara? Iya, kebetulan saya duduknya menghadap langsung gitu. Nah, itu kalau begitu saudara juga melihat korban datang sama temannya? Nggak perhatikan. Tidak perhatikan. Kalau itu sama sekali saya nggak perhatikan, karena saya juga baru datang, saya juga baru salaman sama yang saya tamu kita juga gitu. Tidak lama kemudian ada peristiwa di meja 54 begitu, bersandar begitu? Iya, begitu ada bersandar baru saya perhatikan. Nah, sejak itu saya jadi perhatikan. Tadinya saya nggak perhatikan sama sekali. Tidak perhatikan ya. Kemudian akibat daripada peristiwa itu tidak ingin tahu saudara apa sih penyebabnya. Saudara bilang tadi kan mungkin karena mabuk atau stroke kali begitu. Saya berpikirnya karena stroke. Ya. Saya pikir karena stroke. Tapi setelah itu saudara menanyakah ke Barrister Olivier, ini penyebabnya apa ya? Enggak, justru saya tahunya besok harinya. Ada berita itu, baru saya kontak Pak Harwi, rupanya itu katanya keracunan gitu. Oh, keracunan. Beritanya begitu, tapi begitu. Pada saat hari itu saya berpikir itu kena stroke. Begitu ya. Tapi saudara juga tidak melihat di tempat itu sempat si korban itu baru minum kopi? Enggak. Tidak ya. Saya ngelihat ke meja itu setelah yang bersangkutan sandar gitu. Ya. Jadi reaksi pertama saya ke teman saya bilang, wah itu kena stroke tuh, jatuh tuh, saya bilang gitu. Ya. Mana lebih lama saudara pulang daripada korban sudah diangkat ya? Saudara masih di situ? Saya masih di situ. Apakah saudara juga memperhatikan petugas Olivier membawa kopi sisa dari meja itu? Ya, saya perhatikan. Saudara perhatikan? Maksud kami, apakah melihat warna kopi itu atau gelas yang dibawanya itu? Enggak, saya nggak perhatikan detail warnanya, hanya saya perhatikan begitu dikomplain itu lalu waitressnya atau supervisornya mungkin suruh itu ambil ke belakang, kopinya bawa ke belakang gitu. Siapa yang mengkomplain? Bukan komplain, semacam supervisornya kayaknya, dia suruh ke waitressnya suruh bawa ke belakang gitu. Bawa ke belakang. Tapi saudara lihat dibawa ke belakang itu kopi. Ya, dan saya nggak perhatikan dibawa kemana. Oh, iya. Karena pikiran saya kan itu stroke, saya nggak berpikir yang lain. Begitu ya. Baik, sementara cukup. Terima kasih. Antara saudara dengan terdakwa, tahu terdakwa? Saya nggak kenal tadi. Waktu itu? Nggak tahu juga. Atau yang duduk di meja 54 itu saudara melihat siapa? Ketika saudara datang? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Saya nggak perhatikan kanan kiri, Pak. Nggak. Gimana? Saya nggak perhatikan kanan kiri saya nggak perhatikan meja itu. Datang ya. Hanya siapa yang datang lebih dulu antara saudara dengan terdakwa, saudara nggak perhatikan? Saya juga nggak perhatikan. Tahu-tahu pada waktu itu saya ngobrol sama kawan, lalu tiba-tiba meja sebelah ada yang nyender gitu, kayak kesakitan gitu, kayak kayak mau pingsan. Jadi pada saat dua orang datang nggak perhatikan juga ya? Nggak perhatikan. Masih ada tambah? Ada sedikit yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, pada saat korban itu kejang-kejang lalu kolaps, badannya kaku yang tadi? Enggak kejang-kejang. Oh, kejang. Yang Anda lihat apa? Hanya nyender aja, enggak pakai kejang-kejang. Badannya kaku? Hanya nyender aja. Hanya nyender aja. Pada saat dia dibawa dengan menggunakan kursi roda, keadaannya seperti apa? Itu juga saya sempat tanya kenapa dibawa pakai kursi roda, karena kan kaku ininya, jadi dia. Kaku apanya? Kursinya kan kayak begini, jadi. Dia badannya susah. Seperti apa? Ya duduk biasa, hanya ada air liur sedikit di sini gitu aja. Kakinya menyelonjor atau menekuk seperti Anda ini? Tadinya nyelonjor terus dilipat gitu. Dilipat
dengan dia sendiri atau enggak sama yang lain? harus dibantu maksudnya? Harus dibantu karena itu sudah kayak pingsan kan. Sudah. Baik, masih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya sudah bersama dengan salah satu jaksa penuntut umum, Pak Ardhito Muwardi. Ada 2 saksi yang dihadirkan hari ini, Pak Ardhito, dari pihak jaksa dari pihak kuasa hukum. Keduanya hadir ada di TKP di Cafe Olivier, walaupun memang tidak secara pasti yakin apa yang ia lihat dan ia dengar, tapi satu hal yang pasti ia melihat Jessica ada aktivitas pada saat itu. Apa makna yang berarti sekali di persidangan hari ini dari 2 saksi tadi? Terima kasih, Mbak. Jadi kalaupun tadi yang pertama adalah saksi Pak Hartanto ya, kalau saya melihat malah beliau tidak bisa memastikan bahwa Jessica lah yang dilihat oleh dan didengar suaranya oleh beliau, begitu ya. Artinya ketika kita tayangkan, artinya sebelum ke penayangan tentang aktivitas Jessica, dia tidak perhatikan. Bukan Jessica, aktivitas di meja 54 dia tidak perhatikan kecuali 3 hal. Yang merasa beliau mendengar ada orang perempuan berdiri dengan telepon di dekatnya, kemudian pada saat cipika-cipiki, dan pada saat adanya kehebohan. Artinya berarti saat itu adalah saat ketika Mirna sudah kolab kemudian dibawa. Tetapi yang kami ragukan selain itu tidak menjadi perhatian beliau. Nah, dari 3 itu yang klop kan cuma 2, yaitu ketika cipika-cipiki dan adanya saya pikir itu cukup menarik perhatian sebenarnya antara cipika-cipiki dengan kehebohan. Tapi masalah mendengar ada seseorang, ada terdakwa ini menelpon. Tadi Pak Hartanto tidak meyakini atau bahkan tidak tahu terdakwa ini yang disebut terdakwa ini atau Jessica ini saat itu menggunakan baju merah. Nah, di situ kita berkesimpulan ya, artinya apa yang beliau dengar itu, bahkan beliau juga tidak hanya mendengar saja suara dan ada suara telepon seperti itu. Tapi itu bagi saya itu suatu hal yang wajar, kalaupun kalau beliau tidak memperhatikan. Tapi yang jelas kalaupun cipika-cipiki itu kebetulan dekat, kemudian kehebohan, ya itu mungkin bahasa ini kan eye catching ya, memang menarik perhatian. Tapi kalau itu saya pikir selama ini kan yang diketahui di persidangan adalah yang terlihat di CCTV, Jessica ini begitu tegang, bolak-balik menunggu, melakukan sesuatu ketika menunggu Hani dan juga Mirna tiba. Tapi ada saksi yang menyatakan bahwa ada aktivitas lain yang dilakukan oleh Jessica, walaupun timingnya, waktunya tidak dipastikan pada pukul 16.20 atau sekitarnya. Jaksa melihat seperti apa? Ada aktivitas lain, Pak Ardhito, yang dilakukan oleh Jessica? Kalaupun itu yang disebut aktivitas yang dimaksud Mbak tadi, aktivitas lain adalah aktivitas yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Hartanto ya, saya pikir itu tidak pas, tidak ada lah. Tidak bermakna sama sekali? Ya, artinya ternyata aktivitas seperti yang disebut Pak Hartanto itu tidak ada sebenarnya kan gitu. Kalau yang dimaksud adalah menelpon dan berdiri di dekat, sedang menelpon dan berdiri di dekat Pak Hartanto itu kan tidak ada. Oke. Satu saksi juga sempat ditanyakan memesan kopi Vietnam panas. Ya. Kemudian jaksa pada saat persidangan tadi bertanya apakah ada keluhan lain saat itu. Ternyata tidak ada keluhan lain. Apa yang sebenarnya ingin diambil dari pernyataan saksi tadi? Ya, artinya kan ini juga berarti mengeliminir bahwa sumber dari zat yang meracuni ataupun akhirnya membuat Mirna kolap adalah berasal dari kopi ataupun dari pihak Olivier kan begitu ya. Artinya meskipun di awal-awal tentunya kita juga patut mencurigai semua pihak lah artinya, tetapi ketika sudah sampai kita ajukan persidangan bahwa ternyata apa yang kami dakwakan itu benar adanya, bahwa selain Mirna, selain almarhum, selain korban ini yang memesan atau menikmati Vietnam kopi ataupun Vietnam es kopi itu tidak terjadi apa-apa. Dan itu walaupun penyajiannya berbeda antara es kopi Vietnam dengan penyajiannya kopi Vietnam sama, panas. hanya ada tambahan es kan es. Begitu. Dan sebenarnya hari itu juga bukan hanya Vietnam es kopi yang diminum Mirna dan
Vietnam Kopi yang dipesan oleh Pak Saiful ada pesanan lain, karena berdasarkan keterangan dari pihak Olivier kan, dan juga barang bukti yang ada di berupa print out kasbon ya, stroke pembelian itu ada sekitar 9 atau 10, saya tidak begitu ingat. Terakhir, Pak Ardhito, tadi sebelum sidang saya sempat bertanya apakah saksi Profesor Beng Ong yang pernah dihadirkan hari Senin pekan lalu ini masih relevan sama dengan saksi atau ahli yang dihadirkan oleh pihak JPU. Anda menjawabnya masih sama, tidak jauh berbeda dan tidak berlawanan banyak. Dengan dua saksi yang tadi sudah memberikan keterangannya di persidangan, apakah Anda pihak JPU menganggapnya bermakna, meringankan Jessica? Kalaupun bermakna meringankan, menurut saya tidak. Bahkan kalaupun menurut saya dua ahli tadi sebenarnya malah mendukung dakwaan, dua saksi ini sebenarnya mendukung dakwaan kita kan gitu. Ya artinya kalaupun dilihat apa yang dilakukan oleh Pak Hartanto dan Pak Saiful itu memesan, kemudian bagaimana disajikan oleh pihak Olivier, dan bagaimana ya tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Hartanto ketika sudah selesai, yaitu melakukan pembayaran, itu kan sesuatu hal yang normal, yang lazim dilakukannya. Artinya pesan, baru kemudian disajikan, penyajiannya juga di depan pemesan, baru kemudian dibayar. Kemudian setelah selesai baru dibayar. Itu kan sebuah peristiwa yang normal kan, seperti itu. Itu mendukung, ya itu menurut kami mendukung. Baik, Pak Ardhito, terima kasih waktunya. Selamat beristirahat sebelum nanti pukul 2 melanjutkan kembali. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, kabar khusus masih akan kami lanjutkan setelah dari perbincangan kami dengan salah satu jaksa penuntut umum. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi.